Jadi masuk tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kita offline ya untuk kelas ini. Cuman saya kalau di RPS ya, itu harusnya kita Microsoft Excel ya. Cuman saya puterin dulu aja ke untuk yang pertemuan selanjutnya karena Excel teman-teman di sini kira-kira ada nggak yang belum bisa mengoperasikan Microsoft Excel? Ada ya? Yang mana yang buka slide-nya atau sampai ke rumus-rumus yang itu? Rumus-rumusnya ya. Tapi yang sesuai dengan silabus ya teman-teman ya. Yang RPS-nya ya. Nah, terkait seharusnya itu praktik ya. Nah, saya masih bingung nih, kalau misalkan Excel dipraktekkan apakah harus di lab komputer atau seperti apa? Nah, saya belum komunikasi dengan Pak Yuslandi karena 2 hari ini memang ini ya. Kemarin saya baru vaksin Moderna, seharusnya mungkin untuk hari ini nggak terlalu efeknya nggak terlalu dahsyat ya. Sampai panas di hal ini dan saya belum sempat untuk melihat RPS yang bagian Excel itu yang bagian mana yang harus disampaikan ke teman-teman. Karena kalau misalkan semua Excel itu nggak cukup dengan 1 jam 2 jam karena memang itu ada pelatihan khusus ya. Cuman pas saya lihat bawahnya ternyata ada item-itemnya ya. Nah itu yang belum saya pelajari ataupun saya flashback kembali. Jadi saya sudah minta izin ke Pak Yus bahwa untuk hari ini materinya adalah mengenai surat elektronik ya ataupun email dan sejenisnya. Nah, pertanyaan saya yang kedua, apakah di sini ada yang belum mempunyai email? Gmail, Google Mail. Pasti punya semua kan? Karena mayoritas menggunakan Android ataupun Apple juga pasti punya Gmail karena sebagai syarat untuk masuk ke smartphone kalian ya. Nah, kalau dulu mungkin masih ada yang belum punya. Tapi sekarang kayaknya nggak punya gitu ya, karena kita operasi kita menggunakan Gmail apapun. Kalau mendownload permainan PUBG dan lain-lain masuk Gmail juga ya. Otomatis teman-teman yang suka game pasti punya Gmail. Apakah saya harus mengajarkan lagi untuk cara bikin Gmail? Kan nggak mungkin, karena teman-teman sudah punya ya. Nah, aplikasi apa teman-teman yang punya di sini selain Gmail, selain Instagram, selain YouTube? YouTube ada pasti tapi nggak dioperasikan ya, beberapa ya, betul kan? Nah, kemudian ini sebenarnya apa kaitan dengan sistem informasi ya? Kalau kita bicara tentang sistem informasi ya, nah sekarang juga kita sedang melakukannya gitu ya, karena apalagi di masa pandemi COVID kita dipaksakan ya, mau nggak mau yang gaptek harus melek sekarang ya, yang gagap teknologi harus lancar teknologinya ya, karena semuanya menggunakan teknologi ya. Contoh di mana di awal pandemi tahun 2014 lagi 2019 ya, akhir Desember kita masih belum terlalu, masih kita masuk perkuliahan ya. Di 2020 kalau nggak salah di bulan Maret kita mulai menggunakan teknologi ini. Nah, untuk yang orang-orang yang ya, kalau saya kira kalau kaum teman-teman milenial itu nggak mungkin ada yang gagap teknologi ya, karena ya paling dosennya yang nggak gagap teknologi ya, apalagi dosen-dosen yang angkatan ya, angkatan tua gitu ya. Pasti mereka bingung mau pencet apa nih, mau gimana nih. Tapi kalau misalkan kami dan teman-teman yang muda-muda kayaknya nggak mungkin gagap teknologi, apalagi teman-teman semua ya. Saya kira semuanya udah by touchscreen, handphonenya nggak ada lagi yang pakai yang Nokia gitu, nggak ada kan? Yang QWERTY nggak ada mungkin ya. Nah, apa hubungannya? Karena dengan teknologi sekarang teman-teman sebelumnya memang sudah familiar dengan Instagram, ya, Facebook, ya, kemudian nambah lagi aplikasi di TikTok gitu ya. Nah itu ya pasti mau nggak mau itu sarana promosi kesehatan bagi orang-orang kesehatan. Ya, buktinya apa? Lihat di Instagram searching perawat hebat, ada berapa banyak promosi ya. Kemudian endorsement yang belum yang produk-produk gitu kan. Nah itu kan sebagai sarana promosi. Nah,
Kita belajar di sekarang ini adalah semua sosial media ya itu dipaksakan untuk endorse biasanya. Kemudian bagi orang-orang yang memang sisi eksistensinya tinggi itu menjadi kebutuhan primer. Ya, kayak saya itu sosial media kebutuhan primer, bukan sekunder tersier lagi. Ya, tapi kebutuhan utama. Kalau bisa dirubah, kebutuhan Abraham Maslow itu bawahnya apa? Sosial media. Kalau bisa tapi di Maslow masuk kemana? Masuknya ke aktualisasi diri. Ya ada nggak di sini yang nggak suka diekspos kehidupannya? Ada. Ada yang sering diekspos kehidupannya? Ada. Sekarang bukan hanya artis doang yang ekspos itu, tapi semua orang sosial media itu pasti mengekspos. Ya. Apalagi yang suka curhat pasti curhatnya di sosial media gitu ya. Apalagi di status WhatsApp. Nah, itu. Nah, kalau kita balik, internet ataupun teknologi itu seperti pisau bermata dua. Ya, bisa digunakan hal untuk negatif, bisa digunakan hal untuk positif. Positifnya apa seperti saat ini? Kemudian promosi kesehatan, ya. Negatifnya apa? Banyak. Ya, banyak. Ya, sosial media itu teknologi itu seperti itu, ya. Salah-salah kita masuknya ke internet addiction. Kalau dalam keperawatan jiwa itu masuk ke gangguan jiwa. Game addiction masuk ke gangguan masalah kesehatan jiwa, bukan gangguan jiwa, tapi masalah kesehatan jiwa. Artinya itu teman-teman mungkin banyak ya melihat di internet juga beberapa orang yang kecanduan game online, kecanduan game addiction pasti banyak. Ya. Apakah kita sudah kecanduan? Ingat, batas kecanduan itu 3 jam lebih menggunakan perangkat itu ataupun menggunakan zat adiktif itu merupakan kecanduan. Yang dikatakan kecanduan itu lebih dari 3 jam dalam satu hari. Sekarang kita lihat bagaimana kita menggunakan smartphone, internet dalam satu hari, apalagi di zaman Zoom meeting seperti ini. Ya. Apakah kita sudah kecanduan? Bangun tidur dilihat pasti handphone. Pas mau tidur juga sama. Bahkan sampai tertidur headset menempel di sini, ya betul. Bangun tidur lihat jam, buka HP, padahal jam dinding ada. Semua kebutuhan kita sudah digantikan dalam satu smartphone kayak gini, ya. Itu semuanya ada di sini. Mau apapun ada di sini. Kalau dulu smartphone itu hanya untuk nelpon dan SMS. Kalau sekarang enggak. Ya, semua kebutuhan ada di smartphone. Ya. Nah, itu teman-teman pengantar kita. Bahwa saya yakin teman-teman semua punya Instagram ya. Ya. Punya Facebook? Enggak. Facebook katanya untuk angkatan tua. Kalau mau melihat teman SMA saya, teman SMP saya, angkatan saya ya, itu lihatnya di Facebook. Kalau mau lihat teman-teman angkatan yang sekarang, itu lihatnya di Instagram. Ya, betul. Coba tanya bapak ibunya. Bapak ibunya yang punya Facebook pasti teman-temannya di situ ada. Ya. Bapak saya juga punya Facebook, tapi bapak saya nggak punya Instagram. Akhirnya saya simpulkan bahwa Instagram hanya untuk kaum-kaum milenial. Betul, betul. Ya. Kalau mau melihat teman-teman SMP, SMA saya lihat di Facebook. Tapi kalau mau melihat teman kuliah saya itu di Instagram banyak. Nah, itu udah terkotak-kotakan gitu ya, Facebook itu. Nah, kemudian selain 2 platform itu ada juga yang namanya TikTok ya. Nah, itu sebenarnya TikTok juga sama, dia bermata dua juga. Bisa dibikin sebagai promosi kesehatan, bisa. Ya, bahkan lomba-lomba TikTok di Unjani juga sudah menggunakan platform TikTok. Ya, lihat di Natalis Unjani kemarin itu ada juara lomba TikTok. Di rumah sakit juga di RSUD Cianjur saya pernah melihat challenge TikTok. Ya. Tapi negatifnya ada nggak? Ada. Ya tergantung itu saya bilang juga. Ya. Kadang-kadang kalau sebelum-sebelumnya orang dengan TikTok masih PS ya. Maksudnya gini, ngapain sih dengan TikTok? Itu banyak hal-hal yang negatifnya. Itu tergantung kita menggunakannya dan tergantung pemakaiannya. Coba lihat. Ada nggak dosen lain yang punya TikTok? Nggak ada. Paling ada juga namanya disamarkan. Gitu ya. Kalau saya itu ada, lengkap. Bahkan saya punya 2, tapi satunya sudah di banding sama TikTok gara-gara sering ganti username. Ya. Nah, kemudian YouTube, ya, Pak Yuswandi, Pak Gola, saya lihat ini subscriber-nya itu mahasiswa semua. Pak Sep ya, ya banyak. Kenapa? Tadi teman-teman melihat ini eksistensi ya. Tergantung kita teman-teman.
Kalau teman-teman mempunyai eksistensinya tinggi, itu biasanya pengen dilihat orang, itu boleh nggak? Ya tergantung kembali, saya bilang. Anda pengen eksis ya silakan, cuman eksis Anda jangan sampai hal yang negatif gitu ya. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan hal itu di mahasiswa Fitkes Rinjani ya. Tapi kalau mahasiswa lain banyak ya. Terutama kalau kesehatan jarang lah dia mengeksplorasi semua yang ada di tubuh dia gitu. Tapi kalau mahasiswa yang lain, yang di fakultas lain, saya belum bisa jamin. Jarang keluar ya. Atau enggak namanya disamarkan paling juga teman-teman ya. Nah, ketika ngomong semua itu kan teman-teman Gmail sudah punya ya. Instagram udah punya, Facebook ada yang enggak ada yang bisa gitu ya. Nah, sekarang kalau blog punya nggak teman-teman? Enggak ya. Karena blog ini agak ribet sebenarnya bikinnya dan jarang orang yang mengakses ke sana kecuali untuk tugas kuliah. Ya, untuk tugas kuliah banyak pasti, teman-teman. Kenapa copy paste? Boleh nggak Pak copy paste? Boleh, tapi harus di parafrase. Parafrase itu kita mengcopy dari seseorang, misalkan punya karya orang lain, kita tambahkan. Saat ini zaman udah berkembang pesat, itu parafrase sudah ada aplikasinya. Tinggal masukin ke web atau apa, saya lupa, saya nanti akan tunjukkan tapi saya lupa ya apa nama webnya. Itu teman-teman bisa mengcopy misalkan karya saya, skripsi saya nih, di-copy, pindahin ke instrumen itu, kemudian nanti keluarannya langsung dalam bentuk parafrase. Dan tidak akan kena uji plagiat. Itu udah ada aplikasinya. Bayangin, ya. Itu transformasi di bidang teknologi. Kalau zaman saya dulu ketahuan banget kalau copy paste itu. Kenapa? Ketika saya paste, saya copy paste tugas saya, masukin, set, dimasukin ke cek Turnitin online ataupun plagiat, terus merah semua dia. Karena kita nanti di situ tulisannya Krishna blog, misalkan Yuswandi blog, Gola blog, gitu ya. Nah, itu ada semua. Tapi kalau sekarang enggak. Nah, pas saya lihat RPS, teman-teman masih ada blog, ya. Nah, blog itu seperti ini, ya. Jadi kita akan lihat di sini. Nah, ini tuh biasanya kalau zaman dulu blog itu digunakan sebagai apa ya? Sebagai alat untuk curhat ya, curhat panjang. Ataupun kalau seorang dosen biasanya materinya dimasukin ke sini dengan tujuan mahasiswa membacanya. Cuman teman-teman tadi blog ini nggak seperti Instagram yang tinggal posting jelek. Dia harus membuka di di laptop. Tapi sekarang udah ada aplikasinya di Android, Blogger namanya. Ya. Nah, di sini kenapa dia bisa? Jadi dia bisa seperti kita membuka situsnya web Fitkes. Misalkan ketik fitkesayani.co.id. Nah, nanti tampilannya tuh bagus gitu, teman-teman. Ya. Jadi nggak seperti Instagram. Instagram kan beda, Facebook kan beda ya, hanya kata kecil. Itu enggak. Jadi bikin mata itu enak membacanya. Ya. Nah, itu ya. Ini tuh biasanya juga tuh dijadikan interaksi antara guru dan pakar, antara guru dan siswa. Ya. Saya pernah bikin blog, nanti saya akan lihat blog saya, cuman nggak bisa diakses. Nah, keuntungannya mudah ya, mudah sih dibikinnya. Cuman kalau untuk orang yang males, untuk ngeditnya itu butuh daya analisis tinggi. Bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Ya, bisa ini. Misalkan profesi kita perawat bisa digunakan untuk promosi kesehatan. Ya. Sense of purpose, blog dibuat sebagai tujuan dan kebutuhan. Teman-teman sebetulnya dengan zaman yang sudah Android sekarang, ya, teman-teman tinggal masuk maupun di Android ataupun di OS ya Apple punyanya Apple itu bisa. Ketika teman-teman masuk di google.com search ya, nanti klik itu nama apa foto teman-teman di sebelah kanan, tinggal masukin blogger itu ada. Saya akan contohkan di sini. Ya. Nah, melatih pikir, menyampaikan pendapat, pengalaman penulis. Teman-teman yang sering buat status di Instagram, foto just capture, bikin. Nah, kemudian di Facebook ataupun di situs WA itu hanya singkat kan. Tapi kalau ini panjang. Kalau di sini ada yang bercita-cita menjadi seorang penulis, nah blog ini tempatnya. Kalau dulu kita kenal dengan diary, buku diary.
Ya, apa nama diare ini? Pernah nggak dulu waktu SMP ataupun SD bahkan teman-teman tukar-tukar diare, masih zaman nggak ya? Masih ya. Kalau saya dulu masih gitu, apa kan saya angkatan tahun kelahiran 90. Kalau teman-teman kelahiran berapa ya? 98. 2000. Oh, 2000 ya. 2000 berarti seangkatan adik-adik saya. Adik saya yang terakhir itu ya. Kalau saya dulu itu yang namanya catatan harian diari itu ya, tukar-tukar gitu, isi dong, isi dong, isi dong. Nah, kalau sekarang di mana? Udah nggak ada sekarang, jarang kayaknya. Tapi di blog, teman-teman blog itu biasanya kenapa ya blog kurang populer ya? Karena jarang yang dibuka instan, seperti Instagram, Facebook, sama YouTube. Jarang instan. Nah, dia harus masuk keyword dulu, cari. Misalkan, ya. Ini keuntungan. Kemudian ya edukasi bisa ya, itu saya lihat. Keuntungan blog, saling berbagai ekspresi, informasi. Nah inilah ya, saya bilang tadi bahwa banyak keuntungan dan kalau kita menggunakan sosial media. Mohon maaf, misalkan bagaimana Pak untuk orang yang nggak mempunyai smartphone karena keterbatasan dana. Mohon maaf, ada nggak di sini? Saya rasa kalau kuliah di Fitcast, karena dengan biaya tinggi, ya kalau misalkan kategori ke bawah kayaknya nggak ada ya, tapi menengah banyak ya. Nah, bagaimana Pak? Kita bisa menggunakan lab nanti. Ya, tapi saya rasa nggak ada gitu. Ya, kita menggunakan lab, kemudian kita bisa saling sharing di blog ini. Cuman nanti saya akan nanya Pak Siswandi, apakah ini akan dimasukkan ke UTS atau cuman hanya praktik saja? Karena saya tuh jujur, kadang-kadang untuk membuat soal sistem informasi itu agak-agak ini ya. Karena sistem informasi biasanya harus praktik gitu. Ya, tapi dengan keterbatasan COVID saat ini ya nggak apa-apa. Emang kenapa sih perawat harus belajar sistem informasi? Jangan kira nggak ada manfaatnya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita tuh nggak ngetik-ngetik nulis tangan lagi di rumah sakit. Karena udah by system semuanya. Kalau sekarang ada perawat yang gaptek, ya mau gimana gitu ya. Karena sekarang ini kan eranya 4.0 katanya. Nanti kita masuk ke era 5.0. Ya, di mana sekarang semuanya sudah teknologi. Apa pengaruhnya, teman-teman? Ya. Mata yang akan kena radiasinya. Ini yang agak ini. Teman-teman coba evaluasi 1 tahun ini pembelajaran online. Mata teman-teman gimana? Ya, lelah ya. Nanti itu berakibat apa? Susah tidur, insomnia masuknya. Ada nggak insomnia di sini? Ya, jangankan teman-teman, saya juga kadang-kadang. Ya, itulah ada keuntungan dan kerugian dengan teknologi. Ya, kalau teman-teman nonton filmnya Doraemon Nobita ya tahun itu, mereka sudah di situ udah tersebutkan bahwa nanti kata si Giant itu ya, nanti searching aja di YouTube, bahwa nanti kita nggak perlu lagi ke sekolah untuk belajar, hanya dari rumah. Dan ternyata saat ini tahun ini terbukti dan 2 tahun sebelumnya. Nah, kadang-kadang kita lihat perkataan tuh kadang-kadang menjadi sebuah kenyataan. Nah, siapa sangka sih COVID itu akan datang? Nggak ada kan? Saya kira dulu pada waktu bulan Maret itu cuma 2 minggu liburnya. Itu prediksi saya. Ya, ternyata 2 tahun. Dulu teman-teman pengen bisa kasih libur panjang gitu ya, kayaknya susah deh. Dikabulkan 2 tahun. Ya, bisa nggak pelajarannya santai gitu? Bahkan teman-teman sendiri bosen online kan? Sama saya juga sebenarnya. Cuman terus terang, karena ya tadi ada keuntungan kerugian ya kalau di sama pandemi COVID ini. Ketika saat ini tugas saya sebagai dosen semakin berat. Kenapa? Di samping ngajar, saya juga harus mengerjakan pekerjaan yang lain. Ya, yang dulu tuh rapat itu cuma rapat pada saat offline di ruangan gitu. Sekarang saya bisa rapat dengan dua kegiatan 2 waktu dalam satu kegiatan. Saat ini bisa ngajar nih, bisa aja saya rapat pakai Android misalkan ya. Gitu. Nah itulah kadang-kadang yang bikin. Makanya saya kalau misalkan teman-teman kuliah online, saya nggak pernah marah teman-teman mau off cam kayak atau apa kayak ya terserah lah. Mungkin dosen-dosen lain ada ya yang sampai
On cam wajib, saya enggak. Yang penting tugas saya tersampaikan. Bahkan saya sering menggunakan platform YouTube. Bedanya apa sebenarnya? Ada keuntungan kerugian semua ya. Tapi mau nggak mau harus digunakan gitu. Ngeles aja sih sayanya gitu. Alasan aja. Tapi kadang-kadang saya itu YouTube saya itu teman-teman kalau lihat itu tuh dibuatnya mulai dari saat pandemi COVID aja. Sebelumnya mah isinya paduan suara semua. Ya. Kenapa? Apa? Ini saya rekam kok. Nanti tinggal diputar ulang aja. Bahkan ada kadang-kadang dosen ngajar direkam, share, ya bisa kan? Nah, ya teman-teman mahasiswa juga punya kreativitas sendiri, dosen juga punya kreativitas sendiri gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman ya kalau misalkan 2 tahun ini kita nuntut kualitas susah. Jangan bukan hanya di Fitkes Unjani saja, di semua fakultas saya sering sharing kemarin ke profesor di universitas negeri, saya sering, Prof, mahasiswa Prof gimana kualitasnya? Dia bilang gini, kalau sekarang ngomong kualitas agak susah. Kenapa? Ya gini pembelajaran kita. Cuman apakah kita harus berhenti selama 2 tahun? Nggak mungkin. Ya, setelah ya teman-teman ya. Nah ini membentuk komunitas. Jarang tapi di blog itu ya banyaknya di mana? Di WhatsApp grup ya. Ada berapa grup di HP teman-teman? Dari mulai grup arisan sampai grup kelas, grup mata kuliah, grup tutor yang paling terkecil. Tutor dibagi lagi 4 nanti grup lagi ya. Teman-teman, saya mohon maaf aja nih ke semua kelas nantinya di sini ya. Kalau lama ngerespon, lama itu saya kadang-kadang bingung. Saya misalkan namanya si Pen. Saya lihat ini si Pen mana gitu ya. Kemudian prodi mana gitu. Karena kan kadang-kadang yang D3 gitu ya, S2, kemudian di S1 dan nurse ya. Kalau ini mending mahasiswa ini, kalau mahasiswa nurse kadang-kadang lama saya balasnya. Dan mereka kan di praktek lapangan. Saya tinggal ke sana saja nantinya. Jadi nggak usah balas gitu kan. Kadang-kadang belum sempat ya ngebalas itu udah mau ngebalas nih misalkan. Oh iya, jam 8:30. Set. Belum sempat dikirim udah ada WA masuk di layar kaca atas. Set. Pencet. Akhirnya yang udah tabrakan jadwalnya. Bahkan bulan kemarin saya ngajak tabrakannya 1 hari itu 3 mata kuliah. Bayangin, di jam yang sama. Yang teman-teman saya sering selalu lihat YouTube itu saya ngajar di tingkat 3 di Jiwa. Kemudian ngajar lagi di tingkat sana dan di hari jam yang sama. Makanya kadang-kadang dengan adanya sekarangnya itu keuntungannya bisa dialihkan ke YouTube. Tapi nanti tahun depan nggak mungkin. Walaupun kita menuju Smart University Military itu, yang dimana cuma nanti nggak akan kelas, cuman memang kita udah kebiasaan dengan tatap muka. Ketika online itu ada yang beda. Nah, itulah proses adaptasi ya teman-teman ya. Sampai saat ini di kita katanya udah KTP elektronik ya, tapi masih kenapa minta fotokopian? Nah, itu contoh proses perpindahan transformasi dari yang lama ke sekarang. Teknologi mengalami memang harus banyak waktu, butuh waktu, teman-teman. Katanya KTP elektronik, tapi kenapa masih minta fotokopian KTP? Untuk apa? Itu sudah elektronik. Kalau kita bicara elektronik, ketika kita scan yang masuk di sini, gitu. Ya, nah itulah butuh panjang prosesnya. Ya teman-temannya kalau teman-teman kalian pengen bikin blog, nah nanti silakan saja di sini ada. Nah inilah yang satu-satunya gratis. Ada lagi sih WordExpress. Nah lagi ini Talk ya 3 ini. Kalau WordExpress nih teman-teman kayaknya nggak asing ya. Kenapa? Banyak yang ngupload di sana tugas-tugas. Yang berbayar ada juga Scribe. Ya. Download ya Allah harus upload 10 dokumen baru terbuka. Kalau dulu tuh Scribe itu cuma 3 dokumen. Bahkan 1 pun bisa. Waktu saya masih S2 dulu ya, kuliah S2 saya sering lihat contoh di situ. Sekarang saya lihat lagi udah 10 dokumen. Kalau enggak bayar, per bulannya mahal. Ya, kalau enggak apa? Enggak bisa download, ya.
Tapi itu ada juga caranya. Ya, di TikTok banyak tuh prakteknya. Sekarang Google itu udah ada saingannya. Kalau dulu Google itu jendela dunia. Sekarang enggak, TikTok jendela dunia. Kira aja, cara pun ada di situ. Ya, masuk ke muncul ke beranda-beranda tuh, FYP gitu ya. Nah, teman-teman kalau ngomong ke dosen lain nggak akan tahu gitu. Nah, itu ya teman-temannya ada juga multiply ya, tapi yang paling sering itu yang dua di atas, Blogger sama WordPress. Ya, nah ini tampilan Blogger. Ini WordPress ya. Saya rasa saya ngajarin ini kayak ngajarin ikan berenang. Kenapa? Saya yakin teman-teman juga bisa. Tinggal buka Blogger, ikutin makanya jadi. Cuman apa? Memanfaatkannya yang enggak, yang ya kadang-kadang butuh perjuangan. Beli nama blog, ini mah udah kayak itulah, bikin Instagram dan Facebook gampang gitu. Nggak, saya bilang kayak ngajarin ikan berenang gitu. Tapi ya karena saya mau memenuhi RPS gitu ya, udah nanti. Nah ini tinggal gisi-gisi aja teman-teman. Nah, ya. Lama, apa yang posting ya, apa aja gitu ya. Elektronik, melatih keterampilan menulis. Teman-teman di sini ada nggak yang bercita menulis novel gitu? Nggak apa-apa. Gimana ya? Teman-teman pernah kan lihat film yang namanya Catatan Harian Kelas? Belum ya? Coba tuh lihat tuh film Catatan Harian Sekolah apa gitu. Ada. Dari sini semuanya menulis catatan hati seorang istri. Ya, teman-teman sebenarnya kalau kita tuh bisa jadi karya. Cuman terus terang saja, saya misalkan perjalanan teman-teman selama 4 tahun di Fitcast Ujani, dibikin teman-teman cerita gitu, itu jadi buku nantinya, dan buku itu bisa diterbitkan. Cuman yang masalahnya menulisnya ini yang males gitu. Seandainya kan ada aplikasi gitu ya, setiap hari bisa menerjemahkan apa yang saya lakukan gitu kan, saya tertulis gitu ya. Bahkan kadang-kadang kalau kita mulai menulis, mulailah dari postingan Instagram. Kan biasanya set, update, set, ada 5 kalimat misalkan ya. Nah, itu jadi kalimat utama, kembangkan jadi satu lembar. Cuman males ya. No caption ya. Masih ada yang upload no caption. Udah kayak jadul aja. Foto chat tanpa makna apa itu. Aduh, Bu Catherine, Bu Wisdi itu udah nge-WA. Persiapan angkat sumpah. Gitu lah ya. Tadinya mau saya cancel nih kelas hari ini, cuman nggak mungkin karena saya berjanji banget. Jadi kadang-kadang gitu ya teman-temannya, mohon maaf banget nih kalau selama perkuliahan saya kadang-kadang pindah itu. Satu hari itu kita kadang-kadang bukan cuma pengajaran, ya, tapi banyak. Nah, sebenarnya kelebihan mahasiswa nggak belajar aja ya. Tapi apa? Faktor yang lainnya banyak, percintaan, ekonomi, uang di akhir bulan gitu ya. Nah, tapi nikmatin aja. Nanti juga terlalui. 4 tahun tuh nggak lama. Bagi bapak yang nggak merasain, tapi kalau bagi saya lama gitu ya. Karena saya juga mengalami hal-hal kayak teman-teman gitu. Di sini kuliah saya 2 tahun, 3 tahun plus minus gitu ya. Di S2 2 tahun, di D3 saya 3 tahun. Belajar ya terus. Jadi saya paham tingkat 1, tingkat 2 yang satu masih motivasinya tinggi, tingkat 2 mulai menurun, 3, 4 nah. Makanya kalau saya bilang ke ngajar tingkat 1, kalau Anda mau mundur dari fakultas perawatan silakan saat ini. Kan kalau udah tingkat 3, waduh sayang. Tingkat 2 galau. Kalau kenapa? Uang udah masuk banyak gitu kan ya. Tapi kalau saya tingkat 1 belum. Ya belum terlambat. Tapi kalau udah sekarang teman-teman pasti galau. Maju, mundur. Ya. Nah, ini ya, saya contohkan blognya itu. Blog sebentar saya buka.
Ini yang di online tidur nggak ya? Tuh lihat tuh ya. Tuh, bukan saya Instagram, Facebook semua. Bing udah lama. Bing. Ini tuh nunggu banget nih. Mana tadi? Nah, ini. Nah, panduan seperti ini. Ya, teman lihat nih. Ini dipublikasi semua. Nah, ini mata kuliah pengetahuan jiwa semua itu. Penelitian di sini. Stres ya. Nah, nanti tahun depan ketemu saya ya di kepengetahuan jiwa. Tahun ini gitu. Tahun depan lah, tahun 21. Juga ya. Nah, pelajaran semua. Nah, ini kalau kita mau bikin blog seperti ini. Ya, ini saya udah ada ya. Cuman nggak tahu kenapa blog saya ini nggak bisa dibuka. Kalau tahun kemarin tuh bisa dibuka. Nih, blognya lama banget. Saya curiga kena bandit lagi nih. Kena blokir lagi kayaknya. Salah apa saya ya? Sering banget saya diblokir di sosial media. Nah, ini makanya teman-teman lihat nih yang trafficnya, yang paling ini nih 622 yang trafficnya, yang paling banyak melihatnya. Ini siapa? Mahasiswa semua. Jangan harap ada orang lain, nggak ada gitu ya. Nah, ini kemarin tuh karena saya upgrade yang berbayar selama 1 tahun. Nah, setelah itu nggak bisa dibuka lagi. Ini saya belum bayar lagi kayaknya. Tapi kalau yang gratis, misalkan kita lihat blogger orang lain ya, Yuswandi ada nggak ya? Yuswandi itu kakak tingkat saya ya, Pak Yuswandi itu. Nggak ada. Kata blogspot. Nih, bukan nih. Tapi kita lihat nih blogger orang lain ini. Nah, seperti ini tampilannya. Ini bukan Pak Yuswandi ya, bukan ya, orang lain ini, orang lain. Saya. Nah, jadi ya seperti ini, banyak kayak gini ta. Kalau blog saya yang jadul itu pasti kebuka. Hah? Pasang iklan? Itu biasanya udah kayak itulah kayak YouTube gitu. Jadi ada aplikasi, ada orang ketiga lagi gitu yang menyediakan itu. Kita modal di awal tuh mahal banget gitu. Tapi kalau misalkan yang untuk kayak YouTube ya, YouTube kalau subscribernya banyak, viewernya banyak itu mereka yang mencari. Tapi kalau saya itu saya belum masuk ke monetisasinya YouTube. Tapi kalau Pak Syuani sudah masuk, ya. Tapi kalau yang banyak iklannya kadang-kadang di skip sama orang. Kemudian ada lagi nggak ya? Coba. Nah, ini blog saya nih. Tapi ini zaman saya D3 saya bikinnya. Ini masa-masa galau-galau nih. Lihat ini. Nah, ini masa galau-galau ini ya. Nih, masih kurus saya kan? Nah, inilah D3 gitu ya. Wah, ini pokoknya waktu saya masih menjadi seorang yang alayers gitu ya. Ya. Nah, ini. Ini sebelum ketemu Bung Wana ini ya. Nah, ini tinggal itu. Menatap bulan itu apa itu? Ya. Ini nanti kayaknya mantan saya nih nanti. Ayo. Nah, ini ketukan perahu ya. Keperawatan nih. Lagi curhat. Iya, betul. Siapa yang ngomong? Di Zoom nggak bisa lihat, Pak. Nah, ini tapi zaman dulu ini. Ya. Ini tahun berapa ini? Tahun 2011 tuh, lihat ini postingnya 2011.
Ya. Lihat nih. Ya. Nah, kalau yang terbaru yang tadi, cuman ini enggak. Teman-teman silakan aja lihat di Snoblog itu yang lama saya ya. Justru yang sekarangnya yang enggak. Jarang terlihat. Karena jarang dilihat orang blogger. Nah, ini gimana kembaliinnya? Gaptek. Ya. Nah, itu ya. Nah, itu teman-teman untuk blog ya, teman-teman ya. Nah, di RPS juga itu ada disampaikan pembuatan Google Formulir. Tahu nggak? Sudah tahu? Pasti tahu nomornya Google Formulir. Tinggal aja klik di situnya tuh. Nah, ini kan teman-teman kalau lihat di sini ya, diklik aja foto teman-teman di sini, banyak banget nih apa yang bisa dilakuin. Nyimpen foto, ya, nggak perlu teman-teman melihat bikin flash disk lagi ya. Nyimpen di flash disk nggak penting sebenarnya. Kenapa? Ada Gmail. Gmail itu bisa menampung sampai 5 GB kalau nggak salah. Berapa? 15 ya? 15, free ya 15 ya. Nah, teman-teman nggak perlu pakai flash disk lagi gitu. Simpan aja di Gmail. Nih kalau saya udah Drive ya, maksudnya ke Drive ya. Drive 2 tahun ini laku keras. Tuh, semua folder saya di sini. Nah, udah penuh sekarang, udah merah dia. Tuh, merah nih. saking banyaknya ya. Nah, di sini saja nih. Sembunyiin semua file-file ya. Drive. Karena kalau kita klik ini, banyak banget yang harus bisa kita ini kan, termasuk Google Meeting ya. Foto nyimpan di sini. Nah, kalau misalkan bikin Google Formulir, langsung klik formulir. Nah, tinggal menggunakan gini. Tinggal mau ngapa, survei apa, mau penelitian nanti teman-teman penelitian. Lewat survei bisa, kuesionernya masukin ke sini. Nanti hasilnya langsung. Ya, kalau udah isi, tinggal aja kirim. Nih. Tinggal salin ininya URL-nya. Nah, itu ya. Tapi kalau anak-anak hima kayaknya sudah jago. Teman-teman juga pasti saya rasa. Apalagi mengupload video di Google Drive. Wah, udah. Paling dosennya yang pusing, Pak Krisna ini gimana bukanya? Pas awal-awal itu, ini gimana cara ngebuka Drive kan? Ya. Apalagi yang dikunci kan gitu. Nah, itu teman-teman untuk perkuliahan kita kira-kira ada yang tanyakan nggak? Boleh. KWO dimasukin? Nah, kalau blogger ini teman-teman harus karena ini mengandung hak cipta ya. Penciptanya blogger itu kan Google. Ya, nanti ketika teman-teman, kecuali teman-teman cuma mengupload aja di situ, bisa. Tapi apa yang diuploadnya gitu. Nah, kalaupun nanti misalkan teman-teman aplikasi apa dimasukin ke situ, nanti kena copyright ya. Copyright itu ya itu hak cipta. Ya. Kalaupun mau bikin sendiri, pasti membutuhkan dana yang besar. Ya. Bikin web aja minimal 5 juta. Web itu nggak ada yang gratis, ada sih yang gratis, cuman nggak menarik seperti itu. Kayak webnya stikesayani.co.id itu bayar per bulannya. Ya, kalau misalkan nggak bayar, gimana Pak? Bisa gratis. Cuman ya pakai blogger. Misalkan mau bikin aplikasi nursing gitu ya, misalnya contohnya ya. Teman-teman bikin sendiri itunya, layoutnya, kemudian nanti ada ininya, penyedia layanannya. Saya mau bikin aplikasi ini. Nah, pertanyaannya kemampuannya boleh nggak menggunakan anggaran yang KWU dimasukkan ke proposal untuk bikin aplikasi? Boleh nggak? Boleh. Karena kita bukan menciptakan aplikasinya, tapi kita idenya itu yang kita jual. Saya pengen misalkan buka aplikasi nursing care, isinya apa? Ya gimana kayak Halodoc gitu. Jadi misalkan saya butuh perawat, saya tinggal klik. Bisa nggak? Bisa. Misalkan saya mau bikin
format asuransi perawatan. Ya, misalkan ya. Format ASKEP masukkan ke Play Store, bayar berapa, terbit nanti di situ. Cuman ya berbayar. Nah, pertanyaannya boleh nggak yang berbayarnya ini kita masukkan ke proposal? Boleh. Biaya pembuatan web misalkan. Berapa? Rinciin aja di situ. Itu boleh. Tapi kalau kita blok ini kita masukkan, itu nggak, nanti kita takutnya kena pelanggaran hak cipta. Karena kalau hak cipta ini biasanya proposal yang KW itu lebih ketat. Ya. Karena apa? Menyangkut hak cipta soalnya. Nah, nanti teman-teman ketika teman-teman sudah membuat aplikasi misalkan nursing care, bisa nggak Pak di hak cipta? Bisa, daftarkan di hak cipta. Jadi orang lain nggak bisa meniru. Kalau dia mau meniru, dia harus izin kita, kemudian dia harus membuat inovasi. Kalau dia mau membuat yang posisi yang sama, kita bisa tuntut. Itu ya. Lagi? Oke, diem. Yang di Zoom ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bapak. Oke, Mas. Senang saya nggak ada. Oke. Oke, yang di sini ada lagi yang mau ditanyakan, diskusikan?